kita lanjutkan dialog Jurnal Siang. Kita juga sudah mencoba untuk menghubungi Wamenkes Ali Gufron, namun nampaknya kita tidak berhasil tersambung dengan Wamen sendiri. Ya, Dr. Agung, kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat bagaimana dengan sistem-sistem kesehatan atau mungkin pendadaran dan untuk terkait dengan memfasilitasi dari dokter-dokter ini terkait dengan skillful dari beberapa dokter, terutama dokter-dokter di Indonesia. Ini bagaimana menurut Anda? Ya. Apakah pemerintah sudah mengakomodir? Jadi memang suatu tuntutan yang sudah internasional bahwa ada standar kompetensi dokter ya. Dan ini memang sudah diupayakan pemerintah dalam hal ini terutama Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dengan mengadakan suatu yang namanya internship. Jadi dokter itu magang. Jadi mereka setelah lulus, dokter setelah lulus itu ternyata tidak zaman sekarang tidak bisa bekerja langsung. Jadi dia harus melalui suatu ujian kompetensi dokter Indonesia. Kemudian setelah mereka ujian, mereka harus magang selama kurang lebih 1 tahun di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah di daerah. Nah sebenarnya intinya bagus karena dia adalah magang. Jadi mendekatkan antara ilmu teori dengan ilmu praktek. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah program internship terutama di sini tidak hanya ditujukan untuk kemampuan profesionalisme seorang dokter. Karena di sini yang bekerja untuk membantu profesionalnya bukan seorang dokter yang terlatih, tapi dokter yang seadanya di daerah tersebut. Sehingga sangat meragukan sekali nanti kemampuan atau output yang dihasilkan dari proses magang tentu akan tidak seperti halnya kalau misalnya dia ada dalam sebuah rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang memang sudah dipersiapkan untuk pendidikan dokter. Ya seperti itu. Dan mereka-mereka yang di daerah ini yang magang seperti ini yang internship hanya mendapatkan uang saku sekitar 1,2 juta. Dan lucunya lagi bahwa sebenarnya filosofinya bagus. Bahwa program ini sebenarnya ditujukan tidak hanya untuk Kementerian Kesehatan, tapi juga pendidikan, kemudian sektor swasta. Dia bisa membantu agar dokter internship itu bisa magang di rumah sakit swasta. Tapi ternyata komitmen pemerintah sangat kurang. Sehingga yang ada hanya suatu Permenkes. Jadi aturan untuk mengatur dokter internship ini hanya sebatas Permenkes. Jadi dokter itu di bawah Kementerian Kesehatan saja, bukan tidak bagus, ya. Tapi masalahnya adalah Permenkes ini tidak bisa menjangkau sektor swasta, sektor-sektor lainnya yang semestinya bisa diberdayakan dalam proses magang ini. Artinya Kemenkes sendiri tidak menggandeng pihak swasta untuk berkorelasi atau bersinergi dengan baik dalam pengaturan internship dari dokter ini, ya? Ya, dan terkesan seperti saya katakan sejak awal tadi bahwa program internship ini sendiri ternyata menggantikan program dokter tidak tetap yang dulu sudah ada dengan penghasilan yang layak, kemudian sekarang justru dirubah menjadi internship seperti itu. Nah, Dr. Agung, Anda juga dalam aspirasinya itu mengkritisi sedikit tentang program KJS ya, yang memang sekarang sedang mengemuka begitu. Nah, bagaimana Anda melihat loading kerja dari dokter sendiri? Mungkin banyak melayani pasien-pasien, satu dokter melayani pasien lebih dari 30 dokter. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah loadingnya memang sebegitu hektiknya? Ya, kebetulan Dokter Indonesia Persatu ini kan beranggotakan seluruh Indonesia, ya. Jadi kita tidak ingin terfokus pada satu program saja. Namun ibaratnya KJS ini adalah satu contoh yang real, yang sekarang sudah berjalan, ya di Jakarta terutama. Maka kita memang mensikapinya adalah KJS suatu upaya pemerintah yang sebenarnya harus positif kita terima, ya. Dokter maupun masyarakat atau sektor lainnya harus mendukung bahwa KJS itu tidak boleh dihapuskan begitu saja. Apapun namanya itu, program yang pro rakyat di bidang kesehatan harus kita dukung. Hanya permasalahannya adalah apakah memang mereka yang melakukan ini, yang merencanakan ini sudah memahami benar tentang apa sih sebenarnya kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan itu seperti yang sekarang ini, yang KJS kemukakan bahwa begitu banyaknya masyarakat yang sakit, ya, terlihat kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan. Di satu sisi kemudian ternyata banyak rumah sakit yang tidak mampu melayani karena mungkin overload pelayanannya atau mungkin tagihan-tagihan yang pernah terlambat bahkan tidak terselesaikan dan baik dan sebagainya. Dan untuk profesi dokter tentunya adalah ketika dokter itu menjalankan tugasnya dengan selain overtime, overload juga, ya. Jadi waktunya panjang, kemudian harus periksa 100 pasien sehari seperti ini. Maka idealnya dokter yang hanya
periksa pasien sekitar 15 menit itu tidak akan bisa terwujud seperti itu. Lalu Dokter Agung, Anda juga mengirimkan petisi ini kepada Presiden juga. Nah, ini eskalasinya sendiri ketika tidak didengarkan, ini bagaimana eskalasinya? Anda akan seperti apa langkah konkret? Ya, jadi kami adalah gerakan moral. Jadi gerakan moral ini akan kita pelihara terus. Tentunya kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat, tentunya kepada kalangan profesional kami sendiri, dokter, untuk terus mengedukasi masyarakat. Dan yang paling tidak kita inginkan adalah ketika hal-hal seperti ini dibawa kembali ke ranah politik, seperti kita katakan sejak awal, dan kita akan terus menjalankan tugas-tugas kita secara profesional. Langkah konkretnya adalah mungkin satu saat kita akan kembali turun ke jalan untuk menghilangkan ketabu-tabuan yang selama ini bahwa dokter itu tidak boleh demo, dokter itu tidak boleh jalan dan sebagainya. Kalau yang jalan ke bawah di jalan besar itu adalah mereka yang tidak mapan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sederhana bahwa kami semua ini bukan karena itu. Kami hanya ingin menjalankan tugas dokter ini secara profesional. Baik. Kalau memang kami harus turun ke jalan, itu adalah satu cara untuk agar didengar seperti itu. Ya, baik Dokter Agung, terima kasih telah hadir di studio Berita 1. Dan sayang sekali Wamenkes tidak bisa hadir dan tidak berhasil dihubungi. Demikian dialog jurnal siang kali ini. Serangkaian informasi lainnya akan hadir sesaat lagi.